buat gigit sakit. Terus dia terasa goyang. Kita di rumah nih tiba-tiba merasakan sakit gigi mendadak. Terus kalau nggak gitu tiba-tiba giginya patah, dokter. Itu aku harus gimana, dokter? Nah, mudah nempel di situ dan dia bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Jadi maksudnya gigi itu kan harusnya putih cerah ya. Ini dia akan menguning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kiki sebagai host di podcast Sapa Sehat Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Yeay! Nah, podcast hari ini kita akan membahas apa? Hayo. Nah, sobat sehat sekalian, kalian pada sadar nggak kalau kita tuh sering banget tahu meremehkan kesehatan gigi dan mulut. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita menjaga kesehatan gigi dan mulut itu akan berdampak besar pada kesehatan tubuh kita secara umum. Nah, oleh karena itu hari ini temanya adalah tentang kesehatan gigi dan mulut. Dan seperti biasa, saya tidak sendirian dong. Saya akan ditemani oleh dokter cantik spesialis gigi. Siapa dia? Nah, teman-teman sekalian, penasaran gak sama penjelasan tentang kesehatan gigi dan mulut? Langsung saja kita sambut yuk, Dokter Gigi Atika. Halo dokter. Halo. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Oke, saya jarang ya ketemu sama dokter ya, karena jarang ruangan saya didatengin sama dokter gigi soalnya. Ayo periksa gigi. Oh boleh, harus itu wajib. Dokter, kita sudah merangkum banyak pertanyaan nih dokter. Hari ini kita mau berbincang-bincang tentang seputar kesehatan gigi dan mulut. Sudah siap? Bismillah. Tarik nafas panjang dokter. Oke dokter, ini saya ada beberapa pertanyaan yang mungkin yang pertama adalah pertanyaan yang paling umum dulu nih dokter. Dokter, boleh dijelasin nggak tentang mengapa sih menjaga kesehatan gigi dan mulut itu penting untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan? Ya, jadi itu emang secara general ya, gigi itu atau di rongga mulut sendiri ya, rongga mulut itu fungsi utamanya itu adalah sebagai fungsi pengunyahan. Gitu. Nah, fungsi pengunyahan ini merupakan anggota dari sistem pencernaan ya. Jadi rongga mulut itu merupakan anggota dari sistem pencernaan di mana dia ini adalah pintu pertama makanan itu masuk atau asupan-asupan nutrisi yang akan diserap oleh tubuh. Gitu. Nah, gimana caranya makanan itu bisa diserap dengan maksimal atau optimal di dalam tubuh? Itu harus dibuat sedemikian rupa di dalam rongga mulut. Gitu. Maksudnya itu makanan itu harus dicerna atau dilumatkan ya, dihaluskan. Nah, dihaluskan di dalam rongga mulut, baru bisa masuk ke dalam lambung dan lain sebagainya. Jadi nggak ditelan mentah-mentah ya? Nggak boleh, iya. Nah, kalau misalkan ditelan mentah-mentah, kok mentah-mentah? Ditelan bulat-bulat. Nah, bulat-bulat itu penyerapan di dalam tubuh itu akan terganggu. Oh, nggak maksimal, gitu, dokter nggak jadinya. maksimal, betul. Gitu. Nah, jadi kesehatan gigi itu harus terjaga gitu. Kalau misalkan giginya sakit, susah untuk makan kan juga mengganggu. Betul. Itu salah satu dari fungsi gigi yang harus kita jaga. Gitu. Jadi kalau giginya sakit artinya kita nggak bisa mengunyah makanan dengan maksimal, sehingga penyerapan di tubuh juga tidak maksimal dong, gitu dokter ya. Oleh karena itu harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Betul. Oke dokter, kemudian tanda-tanda awal dari masalah gigi atau mulut yang harus diwaspadai dokter? Tanda-tanda awal ya. Jadi kalau nggak ada masalah, pasti nggak ada rasa sakit. Betul. Pertama itu. Jadi kalau misalkan kena dingin, ngilu gitu. Nah itu ada salah satu tanda bahwa gigi itu bermasalah atau rongga mulutnya bermasalah seperti itu. Terus sakit pada saat malam, nyut-nyut sampai pusing. Nah itu merupakan ada masalah di dalam giginya. Terus paling umum aja nih, paling general itu adalah bau mulut. Nah, jadi bau mulut itu adalah salah satu Jadi bau mulut itu faktor paling besarnya, jadi paling banyaknya itu adalah karena penyebabnya di rongga mulut, yaitu sisa makanan yang
tersisa di dalam rongga mulut. Yang nggak clear dokter ya, yang nggak bersih. Nah, iya. Nah, sisa makanan itu ada di mana? Di mana Nah, dokter? ada di karang gigi. Karang gigi. Hmm. Di mana Habis dokter? itu ada di lubang gigi. Gigi Jadi yang kalau berlubang. gigi yang berlubang, sisa makanannya di situ, itu susah untuk dibersihkan pasti. Oh Nah, iya, jadi- akhirnya tertinggal. Itu. Terus ada lagi di sisa akar. Sisa akar Sisa gimana akar dokter? gigi. Jadi gigi itu kan ada mahkotanya. Ya. Nah, mahkotanya itu kalau rusak, habis, Mm-mm. nah itu meninggalkan sisa akar. Jadi ada Oh, akar gigi di iya, dalam iya, I see, I see. tulang. Iya, Nah, itu bisa menyebabkan bau mulut karena adanya bakteri dan sisa makanan di dalamnya. Oh gitu dokter ya. Terus dokter, saya mau tanya lagi nih. Kalau misalnya nih kita di rumah nih tiba-tiba merasakan sakit gigi mendadak, terus kalau nggak gitu tiba-tiba giginya patah dokter, itu aku harus gimana dokter? Ya. Ini perawatan pertama ya Iya, di gimana? rumah gitu. Mhm. Nah, cuman permasalahannya sakit giginya tuh yang seperti apa? Gitu. Harus kenali dulu Harus nih. kenali dulu. Oke. Kalau sakit gigi karena kena dingin aja, nyut gitu. Habis itu hilang dalam sekejap. Itu perawatannya nggak ada sih di rumah. Jadi segera konsultasikan ke dokter gigi. Mungkin ada lubang. Oh gitu dokter. Gitu. Iya. Nah, selanjutnya kalau sakitnya nyut-nyut sampai pusing ke kepala. Nah, itu berarti kemungkinan ini kemungkinannya pada umumnya itu adalah ada kerusakan gigi dekat sama sarafnya. Saraf. Nah, kalau udah dekat sama saraf, memang sakitnya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi tuh. Nah, caranya ya kalau di rumah ya hanya menghilangkan rasa sakitnya aja. Oke, Gitu. pengobatan Dengan pertamanya? minum penghilangan rasa sakit Oke. seperti paracetamol, asam mefenamat dan lain sebagainya yang ada di apotek itu sih. Terus kalau misalkan kok nggak ini ya nggak sembuh reda. ya nggak reda, nah itu bisa kita kumur dengan air garam hangat. Oke, Nah, kumur itu dengan bisa air garam hangat. meredakan, bukan menghilangkan ya. Karena kalau menghilangkan rasa sakit gigi itu harus kita cari penyebabnya gitu. Nah itu harus segera ke dokter Dokter. gigi gitu. Itu tuh harus dicabut dok. Enggak. Tentu dilihat dulu dokter. Dilihat dulu gitu. Kadang kan orang takut nih, aku nggak mau ke dokter gigi nanti dicabut. Kadang kan Nah, gitu lah dokter. itu. Sehingga dia ya udah dirasakan aja sakitnya di rumah dibiarkan. Kadang kan ada yang kayak gitu. Itu nggak harus dokter ya dicabut. Nggak harus. Tapi memang kalau misalkan gigi itu lubangnya udah dalam banget, berarti itu harus dilakukan perawatan. Nah, perawatannya itu memang bolak-balik. Nah, ini kadang-kadang pasien tuh Malesnya di situ ya. iya, karena sudah nggak sakit nih, ya udah gitu. Karena udah ngerasa nggak sakit, tapi nanti bisa timbul lagi. Bisa Gitu. Gitu Terus dokter, sih. saya mau tanya juga nih. Ini saya sih sebenarnya. Kalau misalnya kita udah pernah diplombir dokter apa tuh? Plombir? Oh, ditambal. Tambal ya. Mm-mm. Udah pernah ditambal, terus kemudian tambalannya itu seiring berjalannya waktu hilang nih. Terus waktu itu saya pernah gigi saya dicabut yang paling belakang, terus diambil kayak saraf atau akarnya terus ya. Berarti kayak ada kayak jarum kecil gitu ditarik, itu bener dokter ya? Benar. Oh. Nah, itu yang dinamakan perawatan saluran akar. Oh gitu. Iya, nah itu kenapa kita bisa melakukan itu gitu ya? Itu karena kerusakannya itu udah sampai saraf. Oh iya, Gitu. dulu saya sampai nyut-nyutan banget. Nah, itu. Mendingan sakit hati daripada sakit gigi. Kata orang kan gitu. Iya. Dokter. Sakit banget dokter soalnya waktu itu. Karena nggak enak makan, Mbak. Iya betul. Jadi kurus dong saya. Oh jadi bener dokter memang harus diambil. Iya. Kemudian berarti itu di gigi saya sekarang udah nggak ada sarafnya dok yang diambil itu. Iya, nggak ada. Oh. Cuman karena tidak ada saraf, berarti kita akan diisi akarnya itu, atau gitu. kita lakukan penambalan lah. Kalau misalkan orang awam bilang tuh tambal akarnya dulu, terus baru tambal mahkotanya. Oh, I see. Terus ini dokter, sering lagi saya itu teman-teman saya banyak yang tanya, kenapa kalau misalnya waktu sakit gigi nggak boleh dicabut? Kadang kan, masih sakit gigi ya, nggak boleh dicabut dulu, nunggu sampai sakitnya rada dulu, betul? Iya, betul sekali. Why? Jadi kalau gigi yang sakitnya itu buat gigit sakit, terus dia terasa goyang. Nah, itu berarti infeksinya itu udah sampai di luar gigi, jadi di luar akar. Jadi udah di tulangnya gitu ya. Nah, itu berarti intinya adalah gigi itu mengalami keradangan di mana bakterinya itu masih kuat-kuatnya di Lagi dalam aktif-aktifnya situ. tuh dia tuh. Itu lagi aktif-aktifnya di mana kita harus meredakan dulu tuh.
keaktifan bakteri, dan kita juga meningkatkan imun tubuh. Gitu. Supaya apa? Karena kalau misalkan kita cabut, berarti kan kita buka pembuluh darah ya, luka ya di situ, pembuluh darah terbuka. Nah, itu bisa kemungkinan bakteri yang ada di gigi tersebut itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah. Nanti traveling tuh kemana-mana, bahaya lagi ya kan. Oke, jadi sekarang saya paham kenapa kok nggak boleh dicabut waktu sakit gigi. Oke, dokter. Kemudian pertanyaan lain, dokter, sudah siap? Dokter, bagaimana peran pola makan dalam kesehatan gigi dan mulut? Makanan apa aja yang sebaiknya dihindari atau dikonsumsi untuk kesehatan gigi dan mulut yang optimal? Ya. Jadi sebelum saya cerita pola nih ya, pola makan, saya harus cerita dulu proses gigi berlubang. Yuk. Jadi gigi berlubang itu karena adanya sisa makanan di dalam gigi tersebut atau di dalam rongga mulut yang akan dimakan atau diproses oleh bakteri dan dia menghasilkan asam. Nah, yang merusak itu asamnya. Gitu. Jadi dengan suasana rongga mulut yang asam, itu gigi itu akan menjadi rapuh. Nah, jadi dengan adanya asam, mineral-mineral yang ada di gigi itu dia akan terurai keluar atau yang namanya demineralisasi. Nah, terus ada peran dari air liur juga gitu. Kalau kita makan itu asam. Ya. Tapi dengan adanya peran air liur itu bisa menormalkan keasaman itu. Gitu. Nah, dengan adanya normal itu, akhirnya gigi ini menjadi kuat kembali. Jadi emang prosesnya ada dia keluar, mineralnya ada masuk lagi, gitu. Dengan dinormalkan oleh saliva kelenjar air liur. Nah, itu proses normalnya, gitu. Dimana untuk kemampuan si air liur itu menormalkan itu bisa dia memakan waktu sekitar 15-30 menit. Gitu. Nah, jadi kita kalau makan itu nggak boleh terus-terusan makan sepanjang waktu. Gitu. Karena apa? Misalkan nih, kita sarapan jam 7. Habis itu setelah sarapan sikat gigi. Habis sikat gigi kita ngemil terus. Jadinya apa? Itu pas makan asam. Pas ngemil terus asam lagi. Asam terus. Belum dinetralisir masih ke asam lagi. Akhirnya apa? Giginya menjadi rapuh, lama-lama lubang. Gitu. Jadi pola makannya harus dijaga seperti sarapan. Terus stop, nggak boleh makan lagi nih. Makan siang. Terus makan siang. Stop. Nanti makan malam. Atau kalau mau ngemil itu ada di jam-jam tertentu, jangan setiap jam. Merasa tertampar ini saya, dokter. Oh my god. Jadi itu bisa mengembalikan lagi nih. Atau mengurangi resiko terjadinya karies. Gitu. Nah, itu dari pola. Dari pola. Terus tadi makanannya ya? Makanan yang sebaiknya dijaga dan dikonsumsi. Jadi kalau makanan memang yang dokter gigi hindari itu adalah makanan yang manis dan lengket. Gitu. Manis atau juga lengket sih, dokter ya? Iya, itu. Nah, itu yang membuat si gigi itu karies atau lubang. Kenapa? Karena ya makanan yang manis itulah yang merupakan makanan dari bakteri. Dikasih makan. Jadi baiknya apa ya? Makanan-makanan yang berserat, seperti itu. Terus kalau misalkan minuman bersoda ya, nah itu juga nggak boleh karena bersoda itu sifatnya juga asam. Kayak gitu. Dihindari apa nggak boleh, dokter? Dikurangi. Ada orang yang pingin banget nih minum. Nggak apa-apa. Oleh karena itu memang bener ya, dari kecil kita diajarkan untuk harus sikat gigi. Harus sikat gigi 3 kali sehari ya, dokter. 3 kali dokter? Berapa kali? 2 kali sehari. 2 kali sehari aja. Jadi harus diusahakan adalah selalu bersih ya, dokter ya. Iya, betul. Karena takutnya tadi yang bisa merusak karang atau merusak giginya. Iya. Susah ya? Selain itu ya gimana ya, dokter ya? Saya suka nyemil soalnya, dokter. Saya sadar sih, ya mungkin pemirsa di rumah juga sadar sih ya.
Jadi ya kita harus menghindari sesuai yang dijelaskan sama dokter Atika tadi. Jadi kita harus menghindari makan manis-manis gitu. Selain manis-manis dokter, selain manis dan soda, Apa ya? Makanan yang diperbanyakin apa deh kita deh? Kita memperbanyakin makanan apa deh? ya lebih baik itu makanan yang berserat, Berserat, oke. terus buah seperti itu sih. Oke dokter, selanjutnya nih pertanyaannya tinggal sedikit lagi dokter tentang ya sabar. Dokter, pertanyaan berikutnya dari netizen nih dokter. Dokter, apa dampak dari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol terhadap kesehatan gigi dan mulut? Ngaruh ya dokter ya? Itu berpengaruh sekali Oh. gitu. Kenapa? Ini emang sekarang banyak ya pasien-pasien atau orang-orang di luar sana tuh yang suka merokok gitu ya. Oke, itu udah habit dokter. Habit ya. Oke. Jadi rokok dan alkohol itu sama-sama dia akan mengeringkan rongga mulut. Itu gitu. itu yang pertama kita harus tahu dulu Oke. gitu ya. Nah, kalau rongga mulut kering, kembali lagi dia akan menjadi asam gitu. Nah, kalau asam jadinya apa? Ya giginya akan lebih mudah untuk terjadinya lubang. Gitu. Dan rokok ini dia itu kan ada kandungan nikotin dan tarnya ya, Iya, iya. kalau nggak salah. Nah, itu dia akan mudah sekali untuk nempel di dinding gigi. Oh, Gitu. udah ngeplak gitu dokter ya? Iya, Oh. mudah nempel di situ dan dia bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Jadi maksudnya gigi itu kan harusnya putih cerah ya. Iya. Ini dia akan menguning. Oh. Menguning atau bahkan lebih warna coklat ya, seperti itu. Dan ditambah lagi nikotin dan plak ini nikotin dan tar Tar tadi, tadi, ya. sorry. Nah, itu dia apa ya? Karena dia nempel dan dia menjadi kasar ya di permukaan Oh iya gigi. iya. Nah, itu Merusak lapisan gigi juga. nah, jadi karena dia kasar, Mhm. jadi sisa makanan tuh gampang sekali untuk nempel di situ. Oh ya, Kembali logis lagi, ya, kembali rata-rata. lagi. Itu Logis. terjadinya karang gigi Karang bisa gigi. atau gigi berlubang juga bisa. Seperti itu. Iya. Oh gitu. Masuk ya. Saya ini sih langsung kayak think ya masuk juga ya gitu. Oke. Kalau alkohol dokter sama Alkohol nih? sama, karena alkohol itu dia akan mengeringkan, Oh. mengeringkan rongga mulut gitu. Kalau kering sehingga dia bisa mengurangi lapisan sehingga jadi kasar. Kalau kasar makannya gampang nempel. Itu yang nikotin kan. Oh, yang nikotin matar tadi ya. Iya, Oke. tapi kalau alkohol dia akan menyebabkan asam. Oh langsung Nah, asam lah asam, berarti ya. asam di rongga mulut. Nah, itu yang akan menyebabkan apa ya? Mudah terjadinya lubang. Oh oke. Gitu. Oke, Jadi oke. intinya ya kembali lagi ke asam. Iya. Asam di rongga mulut gitu sih. Padahal sama Allah sudah diciptakan air liur untuk menetralkan, tapi tinggal kita aja yang menjaga. Iya, betul sekali. Sekali saya. Oke dokter, the last question dokter. Ini nih, dokter sebaiknya kita melakukan kunjungan ke dokter gigi itu pemeriksaan rutinnya berapa kali sih dokter? Iya, jadi kalau minimal Hmm. kita cek ke dokter gigi, itu kalau nggak ada keluhan ya. Mm-mm. Kalau nggak ada keluhan itu 6 bulan sekali. Oke, 6 Gitu. bulan sekali. Kenapa? Karena gigi itu kan selalu dipakai ya. Iya dokter. Iya kan? Iya, Untuk terus, ngunyah nih. dokter. Iya, untuk ngunyah. Sisa makanan juga pasti ada di situ. Nah, itu juga kita bisa lihat pembentukan dari karang gigi. Jadi karang gigi itu selalu terbentuk loh. Gitu ya. Jadi karang gigi selalu terbentuk, cuman bedanya di individu per individu itu cepat enggaknya. Gitu. Nah, jadi kita bisa ngecek nih apakah ada karang gigi di situ? Apakah ada calon lubang di situ? Nah, Calon itu, lubang. iya kan? Karena kan nggak ada keluhan. Iya. Ya. Nah, itu kita lihat. Dan setiap 6 bulan sekali itu juga kita bisa bersihkan untuk karang gigi dan lain sebagainya. Gitu. Oh, oke. Jadi ya lebih baiknya untuk gigi yang sehat itu diperiksakan setiap 6 bulan sekali. Tapi kalau misalnya untuk teman-teman yang di rumah yang merasa sakit gigi seperti yang dijelaskan dokter Atika tadi harus segera ke dokter gigi. Ke dokter gigi. Oke, dokter mungkin ada jelas yang disampaikan kepada sobat sehat di rumah dokter? Pertama mungkin ini ya, kita harus menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke. Yaitu dengan cara membersihkan gigi, yaitu dengan sikat gigi ya. Rutin, harus rutin 2 kali sehari. 2 kali sehari. Nah, itu kapan aja? Kapan dokter? Yaitu setelah sarapan Setelah sarapan dan sebelum tidur. dan sebelum tidur. Iya. Siang nggak usah ya? Siang itu kalau misalkan mau Opsional sikat aja. gigi boleh, tapi ditunggu dulu setelah makannya itu udah selesai,
ya, dan itu ditunggu sampai pH-nya normal dulu. Tadi 30, 15 sampai 30 30 menit. Iya, terus baru boleh sikat gigi. Gitu. Terus setelah sikat gigi, kita juga harus memakai dental floss. Nah, ini jarang nih. Iya, yang benang tuh yang benang, betul. Saya tuh serem dokter kalau pakai itu, dokter. Kenapa? Kan kayak masuk ke sela-sela gitu loh. Saya tuh serem. Memang dia masuk ke sela-sela sih, tapi ya memang jangan ditekan sekali ya, gitu. Jadi memang itu harus dimasuk di sela-sela. Memang tujuannya itu adalah untuk membersihkan sela-sela gigi. Karena sikat gigi aja itu kadang-kadang nggak bisa membersihkan sampai di lekuk-lekuknya gigi. Seperti itu. Jadi memang harus pakai dental floss. Terus dilanjutkan dengan kumur pakai Listerine gitu nggak sih, dokter? Jadi kalau obat kumur itu opsional. Jadi kalau ada keluhan aja, monggo dipakai. Tapi kalau nggak usah juga nggak apa-apa. Gitu. Dan saran kalau misalkan pakai dental floss, pakai obat kumur tadi ya, obat kumur itu disarankan adalah pilih obat kumur yang alkoholnya itu rendah. Oh gitu. Kenapa? Karena alkohol itu akan mengeringkan. Kembali tadi yang tadi jelaskan. Iya, betul sekali. Seperti itu. Biasanya ada masalah yang lain lagi seperti itu. Kayak gitu. Oke, dokter. Jelas, ada lagi yang mau disampaikan ke sobat sehat? Dan jangan lupa rutin kontrol gigi 6 bulan sekali. Jangan lupa kontrol gigi 6 bulan sekali. Iya. Nah, sobat sehat, nggak terasa nih kita sudah selesai podcast pada sesi ini. Terima kasih Dokter Gigi Atika atas ilmunya hari ini. Ya, sama-sama. Oke, semoga bisa diaplikasikan teman-teman sobat sehat di rumah. Dan buat kalian semua yang masih ada pertanyaan, langsung datang aja ke klinik Dokter Gigi Atika, Rumah Sakit Umum Universitas Muhammadiyah Malang. Ya. Jadwal polinya hari apa, dokter? Hari Rabu pagi. Dan Jumat pagi jam 8 sampai jam 11. Oke, note ya. Hari Rabu sama hari Jumat. Oke. Buat kalian semua yang misalnya belum bisa datang ke kliniknya Dokter Gigi Atika, bisa langsung komen-komen aja di bawah nih. Jangan lupa like, komen, sama subscribe YouTube UMM Hospital. Saya Kiki. Saya Dokter Gigi Atika. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.